salahnya? Iya. Orang bangsa Maroko juga yang main gitu. Artinya Mereka kalau masalah 15 yang lahir di luar negeri kalau masalah. Artinya yang Bapak ingin katakan adalah keputusan kemarin itu lebih mengakomodir kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan Korek. 1-2 orang. Korek. Dan nggak boleh pakai personal gitu. Dan kita sebagai masyarakat sepak bola juga jangan personal gitu. Kita mesti ngelihat dengan perspektif yang baik gitu. Saya yang ngeritik saya banyak. Tapi saya nggak doxing. Saya punya nggak power buat doxing? Hah? Punya loh Erick Thohir. Tapi ngapain? Itu bagian dari ya dinamika gitu. Kita harus hormati perbedaan itu. Ngomong-ngomong soal Dan sepak bola dinamika, kita harus kembali jadi sehat. Ya harus kembali jadi sehat, berperspektif dengan argumentatif yang sehat, mengambil keputusan yang sehat gitu loh. pada saat konferensi pers kemarin ada 3 hal yang Bapak katakan di balik keputusan tersebut. Yang pertama adalah tadi Bapak katakan ada dinamika sebelum lawan China, Pak. Banyak yang menjadi pertanyaan publik sekarang. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak, sebelum lawan China? Tapi nggak etik dong. Masa saya mesti buka-buka hal-hal yang tidak perlu dibuka? Ya dong. Mau punya ketua umum sering ngegosip gitu, nanti gini loh, gitu. Ya nggak etik lah. Dan udahlah, untuk orang-orang yang ngerti sepak bola udah bisa baca gitu. Tapi kan tidak perlulah kita mempermalukan, ya kan, berkepanjangan. Atau Sintayong itu berjasa loh. Dan saya hubungannya baik kok. Apa yang nggak saya support? Charter flight saya support, fasilitas saya support, ya. Jumlah asisten pelatih 9 orang semua saya support, ya. Saya support gitu. Tapi when the time is time, ya is time. Gitu. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik, ya mendiskreditkan Coach Sintayong, enggak lah, dia sahabat saya makan, bawa istrinya, ininya semua. Tapi I have to be professional. Saya nggak boleh falling in love dengan siapapun, karena tadi ada mission to accomplish. Ya, tadi mimpinya kita semua. Kalau soal budaya, Pak, perbedaan budaya ini kan menjadi sorotan juga sebagian pundit lah. Apakah dengan darah Belanda yang memainkan bola menyerang ini agak sedikit berbeda Sama, dengan... saya nggak mau terjebak di taktikal. Karena kenapa? Kan nanti masing-masing pelatih punya taktikal yang disesuaikan dengan kondisi pemain. Betul nggak? Betul. Kan nggak bisa misalnya, saya mau main bertahan, ya kan? Saya mau kita mau menyerang, belum tentu semua. Itu tergantung strategi dari musuhnya, strategi dari availability pemain kita. Kebetulan ada yang cedera, ada yang begini, kan itu semua tergantung. Ya. Gitu. Jadi itu memang ranahnya Nah, pelatih. itulah kenapa yang saya bilang, selain komunikasi harus baik, understanding daripada taktikalnya harus baik, gitu. Karena tadi ini kepentingan semua, gitu. It's not a one man show, gitu. Pak Erick, setelah dinamika melawan China itu ya Pak, koreksi kalau saya salah, saya mendapat informasi Bapak sempat bertemu dengan pelatih Sintayong saat itu. Apakah ada upaya Pak untuk bisa menengahi adanya masalah di internal timnas, atau memang Bapak menarik diri untuk tidak mengintervensi? Ya pasti upaya loh. Kalau saya nggak upaya, ngapain saya masuk ke locker room melawan Jepang? Saya bilang saya siap mundur. Itu kan bukannya show off, karena saya tahu ketika ini tidak disatukan kembali, ya, dengan cara-cara saya bicara yang nggak perlu terlalu terbuka, bahkan saya siap ngorbanin diri saya mundur. Saya bilang kan waktu itu yang jadi viral. Ya sekarang apa mungkin sama Saudi kita bisa bounce back? Kalau lawan Saudi kita kalah, selesai. Karena kita udah kehilangan poin lawan China. Nah pertanyaannya, apakah 4 game ke depan garanti? Iya nggak garanti, tapi kan kita usaha memperbaiki tadi beberapa yang lemah tadi, gitu. Ya kan? Silakan, ada yang mau. Dan yang tim di bawahnya juga bagus-bagus. Dan namanya jelek juga kalau gagal mereka. Jadi semua punya resiko gitu. Bukannya mereka nggak punya resiko gitu. Makanya ketika saya bilang job interview, saya mau ketemu semua one on one chemistry. Selama ini pakai video call, selama ini gitu. Asistennya juga begitu, saya pengen dapat feeling. Dan sebelum pertemuan itu juga saya udah buka network saya di Eropa. Ini gimana sih? Ini gimana? Orang ini gimana? Bisa nggak begini gitu? Ya advice-nya dari tokoh-tokoh besar sepak bola Eropa. Ya gini-gini masih laku lah kalau kita. Aduh, ya kan masih siapa? Thohir gitu. Masih lumayan lah. Siapa aja tuh Pak yang ditelepon? Ya banyak lah, mau dari Belanda, dari Itali, ya kan, dari
Inggris karena sekarang ada Oxford ya kan, ya kita ajak bicara semua, namanya juga tukar pikiran. Tadi kan 1 tambah 1 pengennya 3, ya kan. Tapi jangan 1 tambah 1 jadinya 1, ada juga resiko itu. Makanya jangan terlalu apa ya, gimana saya ngejelasin. Ini kayaknya mau pecah gitu. Bahkan yang saya nggak mau juga gini loh, tim nasional ini kok seakan-akan saya ngeliat tren mau dihancurin sekarang. Ya itu dia. Lah kenapa saya bilang? Emang tim nasional itu hanya satu bentuk gitu. Ini kan punya rakyat semua. Kenapa maksud dihancurin? Apa ini merupakan karakter bangsa kita? Yang memang kalau kita mau maju, terus kita hancurin diri kita sendiri gitu. Ngapain juga ya Pak? Ya ngapain orang semua dunia pada nyorot, semua pada mantau, Dan tren kita lagi ditulis di bagus. New York Times, di Eropa, kemarin di Gulf News, di semua nulis kan. Iya kan? Ini kan luxury kemewahan yang nggak pernah. Terus kenapa mau dihancurin bangsa kita? Coba kita koreksi diri lah. Ya, jangan kita menjadi bangsa yang kufur nikmat gitu, ya, yang selalu tidak bersyukur gitu. Pak Erik, kalau saya tarik lagi ke depan ya Pak, tadi saya mengatakan ini keputusan yang besar. Anda pasti berhitung Pak. Pak Erik juga kemarin mengatakan ada resiko yang sudah Anda pertimbangkan dan juga Anda akhirnya memutuskan itu. Sejauh mana resiko itu Pak Erik? Loh, kan saya kemarin ngomong, waktu Saudi aja saya siap mundur. Ya. Saya di sini bukan buat popularitas, saya di sini bukan buat Erick Thohir gitu. Hari ini saya karena dapat kepercayaan dari stakeholder sepak bola, FIFA dan pemerintah. Kalau nanti udah nggak dipercaya ya udah, mau ngapain? Kalau udah nggak dipercaya selesai lah. Artinya Anda sadar kalau kursi Anda ini sedang dipertaruhkan Pak? Ya nggak apa-apa, itu bagian dari amanah. Ya kan? Ada yang ngomong, oh udah dipersiapkan pengganti, ya nggak apa-apa emang. Saya jadi ketua Perbasi juga cuma 2 tahun, jadi ketua Olimpiade KOI cuma setahun. Saya udah bilang, saya itu tipe pimpinan yang ambisius di hasil, bukan kedudukan. Itu catat ya. Pak Erik, sebelum kita bicara Patrick Kluivert, terakhir nih Pak, saya mau nanya soal hubungan Anda dengan Coach Shin. Bapak tadi mengatakan hubungannya baik Pak. Baik. Setelah pengumuman kemarin, apakah ada komunikasi Pak? Ya pasti sama-sama gak enak lah. Itu manusia. Natural ya Pak ya? Nanti juga ketemu lagi. Sama Mancini juga saya nggak enak. Terus ketemu lagi di sana loh. Gitu. Ya, nanti ada waktunya ketemu lah. Nah, Mang Mancini juga baik. Terus begitu pisah nggak enak. Ya. Kalau ketemu, Itu apa yang ingin normal, disampaikan ya Pak? kan? Apa? Kalau bertemu, apa yang ingin disampaikan? Sama Coach Sintayong. Sama Coach Shin. Baik-baik, salam sama keluarga. Udah gitu aja kan. How's your career? Gitu kan. Dan gini loh, mesti diingat ya. Dunia sepak bola tuh kecil. We talk. Yes. Ya, jadi we talk nih, mesti ingat nih. Gitu. Jadi ya nggak usah terlalu drama gitu, hubungan biasa, profesional. Kita pada saatnya baik ya. Dan Coach Shin juga kemarin kata Pak Sumarji menerima ya keputusan ini karena at the end ini pekerjaan profesional juga ya Pak? Emang saya juga profesional. Betul. Ya kan? Saya hire dia perpanjangan. Ketika saatnya memang saya lihat resiko-resikonya ya selesai. Memang ada yang seumur hidup di sepak bola Indonesia. Iya. Orang Masih ada ketua masanya. umumnya ada batasan 3 kali, ketua umum batasan. Ya kan? Pelatih tim nasional ya ada batasan, ya kan? Ya. Yang lama agak lama atau nggak pasti pemain itu bisa 15 tahun. Iya. Kalau bayangin kalau dia mulai dari U17 selesai 15 tahun, lebih lama dari ketua umum. Dan bisa lebih lama daripada coach. Lo memang the fact kan? Iya. Dan bukan saya manjain pemain loh, benar. Mereka itu ya memang terbatas Dalam hal? talenta yang kita harapkan. Ya kan? Coba kita lihat Belgia, gembar-gembor generasi emas. Ya sekarang lagi turun. Iya. Mau pelatihnya siapapun kalau talenta yang lagi turun, iya segitu gitu. Nah ini kan kita cuma ngeliat momentum. Kalau kita ngeliat blueprint yang kita sering ke FIFA, kita masuk Piala Dunia 2000 berapa, 30 berapa kayak. Bukan not even 2000, cuman waktu itu karena kita juara SEA Games kok saya ngeliat nih Marcelino, Rido, ya kan, Arhan, wah ini bisa didorong dikit nih, ya kan, tambah Ivar, yang muda-muda, wah ini agak naik lagi, ya cuman tiap naik ibarat petinju, udah dari kelas bulu, tiba-tiba ketemu Mike Tyson gitu loh, Mike Tyson yang dulu ya, jangan yang kemarin gitu loh, ya beda bobotnya. Harus ada adaptasi di situ ya Pak ya? Ini tim nasional kita makin naik kelasnya gitu loh. Yang tadi saya perbandingkan. Ya 17 main di luar negeri. Gitu. Dan
kualitas level pemainnya makin tinggi. Hmm. Saya juga serem nih ibarat megang power nih bisa nggak kepegang terus gitu. Dan nggak mudah, saya tahu. Coach Sintayong nggak mudah, Patrick juga nanti nggak mudah, saya tahu. Dari